server dari PDSP dari Pak Sembada bisa melihat secara langsung visualnya mengenai server PDSP, di mana di server ini adalah mengolah data yang kita kirim dari laptop masing-masing operator. Di sini kita olah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ini kami merasa tersambung mengunjungi ITB-12 Tadi sudah di yang proses kurang-kurangnya ada one. Sudah lama tapi kita percepat dan ini dimohon kita bersama-sama ya. One policy, juga one item titik policy sedang berjalan. Yang satu lagi ini kita one data and one gig. Gak apa-apa lah bahasa Indonesia. Ini kami berharap kehadiran Bapak Ibu semua di sini bersama-sama, khususnya di Banyumas dan juga di sana. Fungsi PDSP sekarang ini bertambah bukan bertambah berat, tapi yang bertambah. Karena sejak restrukturisasi yang fragmen itu bahasa kami nomor 11 tahun 2015 secara teorinya berlaku April, tapi karena orang-orang yang baru dilantik di Juni oleh Pak Mas Anies, Mas Anies ini apa namanya Juni itu baru lengkap semua. Karena LPMP itu fungsinya itu sangat berat, dia mengawal 8 standar dan bermitra dengan kepala dinas dan dengan Bapak dan Ibu semua. Karena untuk pendidikan saja betapa raksasanya, boro-boro ditambahin kebudayaan. Sebaliknya kami PDSP justru belum berpikir dulu SMP maupun Bapak tidak, kita sudah ditambahkan pekerjaan baru yaitu kebudayaan. Makanya kita yang sudah cepat, siapa tahu nanti BSNP mungkin Allah alam, saya tidak tahu, bisa berubah menjadi DSNPK. Sehingga kalau sudah Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan isinya Bapak Menteri tadi, kalau ada tuntutan dari wartawan, dari masyarakat, dari apa. Pendidikan bukan hanya tugas Pemda dan pusat, tapi semua. Oleh karena itulah kita punya direktorat baru, direktorat pembinaan ke orang tua. Nah, di jalan kita. Selamat berembuk, selamat juga mungkin mau kemana, mungkin masuk ke mana? Kemana dua? Enggak ya? Kami membawa 27 koordinator operator SD dan 3 operator SMP dan 1 dari bidang dinas dan bidang dikmen. Ini kayaknya bukan terakhir kali Pak, mungkin ada lanjutan lagi ya, karena ada operator SMP juga nanti dan juga operator SMA. Mungkin lain waktu juga akan kami bawa ke sini untuk studi banding. PDSP tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Kabupaten Banyumas, saya kira juga kondisi hampir sama gitu. Tetapi sekali lagi yang kami bawa, kami tidak besar seperti Banyumas. Kami hanya ber-14 nih Pak, 14 perwakilan dari SMP, SD, kemudian SMA dan SMK serta guru kami di sana yang berdiri itu Pak. Oh. Iya. Itu teman-teman yang saya bawa ini juga di bawah menjadi katakanlah ujung penyeraman data. Artinya kalau ada segala sesuatu yang terkait dengan data di sekolah, sebelum mungkin kami yang di dinas bergerak, teman-teman sudah menjadi ujung pertanyaan Pak. Sehingga kemarin kami matur menyampaikan kepada Pak Kadin, kemudian kami juga diberi izin untuk ke sini. Nah, barangkali juga hampir sama dengan Banyumas, kami sangat bermaksud agar bagaimana pengelolaan data di kami di Kabupaten Sleman itu juga menjadi semakin baik. Mereka bekerja sangat giat dalam mewujudkan satu data ini Pak. Ya. Tapi mereka belum punya payung hukum Pak. Ya. Ya. Belum punya payung hukum. Jadi mereka ini ada orang-orang yang sangat kendel kalau saya katakan. Ya, seiring dengan penutupan daripada akun sebelah, ini kan otomatis kembali lagi ke PDSP selaku stakeholder atau yang punya data di Indonesia kan PDSP di BNB kan Pak. Ini mohon ada kejelasan bagaimana nasib PPT kami selanjutnya. Dapodik tetap untuk saat ini saya katakan terbaik dalam jaringan data. Bapak Aman dan PDSP. Yang pertama mungkin kami berterima kasih dulu kepada Ibu Wiwani selaku Kasubag Perencanaan yang tanpa beliau dan mungkin dari teman-teman dari dinas
kami tidak akan sampai sini Pak, karena dulu kami sudah mencoba mau ke sini tapi selalu gagal. Akhirnya beliau dengan susah payah bisa menghasilkan kami bisa sowan ke sini, bisa mengetahui gedungnya tinggi sekali Pak, karena di tempat kami itu gedung masih tingkatnya ke samping Pak. Kalau di sini tingkatnya kok ternyata ke atas Pak. Itu sekali lagi kami terima kasih sekali pada Pak Taufik Budi dan dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman. Apa yang kami tanyakan sebenarnya sudah diborong tadi ya. Tapi mungkin perbedaannya sama juga. Kalau mungkin di Banyumas masih banyak wisata ya Mas. Kalau di tempat kami alhamdulillah semua hampir sudah PNS. Tapi pegawai non-stop. Kalau Dapodik itu adalah istri dan suami kedua kami Pak. Pokoknya tangi turu sih buka laptop. Itu kejadian. Bahkan dulu ada yang dari tim kami sampai kalau sinkron berkali-kali suaminya protes. Nah ini kalau serius garap Dapodik itu atau itu akan sepanjang. Biasanya kami itu guyon-guyon kayak gitu. Jadi kemarin ada yang mau mengambil nama Dapodik Wati atau apa. Karena ada double sinkron itu. Jadi, mungkin kan Pak kalau di setiap daerah mungkin Nyun Sewu kalau bisa dari kami permohonan untuk walaupun dari kami juga ada untuk dikasih untuk super usernya mungkin jadi dibagikan ke masing-masing sektor, jadi tidak harus nunggu dari pusat tapi mungkin dari kabupaten kota pun kami bisa memperoleh untuk dapat, sehingga kita tidak terlalu menunggu lama Pak. Ini tinggal telepon misalnya di tempat kami Pak Ridho itu yang selalu kami kejar-kejar itu 24 jam beliau kadang. Gak apa-apa, ikhlas saya kalau Pak Rizky. Sumpah kalau mau dikejar. Ini awal dulu dari kami karena yang sebagian memang seperti payung hukum tadi memang kami juga memerlukan walaupun di tempat kami ya tidak sepenuhnya karena beliau ini sudah sangat fight sekali. Saya senang sekali kalau beliau sudah dengan Dapodik itu sangat melihat sekali pada kami sehingga kami juga agak tentrem kalau ada kejadian apa, karena memang ujung tombak itu kecil tapi semakin lama kan bisa membuka apa yang di belakangnya Pak. Memang udah berkali-kali teman-teman datang ke sini juga, rombongan juga, ada yang menamakan forum, ada macam-macam di sini. Terus di sosial media juga nanyakan dan segala macam. Jadi ada direktorat yang khusus menangani apa? Tenaga Direktorat PGTU. Betul nggak Pak? Ya. Kalau dulu masih DTK, guru dan tenaga pendidikan. Sekarang tenaga pendidikan. Artinya sebenarnya payungnya sudah disiapkan. Nah, setiap teman-teman di sini kita sudah coba arahkan ke tenaga pendidikan. Dan itu sudah menjadi diskusi kita dengan pejabat di sana bahwa harus ada slot-slot khusus di tenaga kependidikan terkait dengan operator sekolah. Cuman nanti kalau berpikirnya, kalau kan nanti gini Bu, kalau kita coba kan kalau di tenaga pendidikan kan termasuk apa? Kepala sekolah, pengawas, kemudian administrasi, ya kan? Ada bendahara, ada banyak kan di situ. Ya. Nah, di sana nanti ada mungkin payungnya jelas nanti kan pembinaan nanti ada. Bentuknya bagaimana tentu di sana nanti akan lebih detail. Tapi artinya begini, sudah ada jalan khusus direktorat yang menangani tenaga pendidikan. Masalah operator sekolah ini sudah jadi konsumsi nasional Mas. Artinya suara teman-teman di sini itu yang dengar bukan hanya kita semua Mas. Pak Dirjen, Pak Menteri pun sudah tahu semua. Artinya mereka juga akan berpikir bahwa secepatnya untuk dibuat regulasi. Soal bentuknya regulasinya bagaimana tentu akan di Direktorat Tenaga Pendidikan. Itu Mas ya. Saya dari SMK, karena di SMK itu banyak sekali mapel dan itu nanti juga berkaitan dengan sertifikasi Bapak Ibu Guru. Nah, apakah mapel-mapel itu tadi karena mungkin agak berbeda dengan yang
ada di struktur kurikulum maupun yang sudah ada di aplikasi. Gitu. Yang paling banyak adalah mapel produktif. Karena di Sleman ada 58 sekolah, itu banyak sekali prodi-prodinya. Saya mewakili teman-teman kami yang dari SMK. Apakah nanti mapel itu misalnya saya masukkan lewat mapel tambahan, itu nanti berpengaruh juga dengan sertifikasi PTK tersebut. Terima kasih. Kemarin itu di referensi Dapodik kurang lebih ada 158 atau 160-an referensi, tapi ternyata di direktorat SMK-nya sendiri ada 185. Nah itu yang sedang coba kami mapping lagi untuk kebutuhan yang Dapodik ke depan. Memang ini sedang dibahas Ibu dan ini SMK karena banyak yang invasif. Mohon maaf sih ya, ini juga masukan kami teruskan karena kami tidak secara langsung mengelola data terkait kepangkatan ini. Nanti kami sampaikan juga masukan. Kemudian untuk yang NUPTK secara kedepannya nanti mekanismenya baru akan di-launching sekitar awal 2016. Cuma secara gambaran besarnya mungkin nanti Pak Maman bisa menjelaskan dari PTK langsung yang akan menangani. Gambaran besarnya nanti akan dijelaskan. Intinya memang seperti yang tadi disampaikan Pak Mandi, semuanya harus masuk melalui Dapodik. Cuma penetapannya itu memang mekanismenya nanti bisa dijelaskan. Mungkin dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya begini, kadang kita juga kalau ke daerah itu banyak pertanyaan mengenai PTK, namun itu selalu di luar dari tupoksi kita. Nah, jadi intinya yang jelas penomoran itu nanti di kita. Nah, terkait nanti PTK yang berhak mendapat nomor itu ada tetap di unit terkait di GTK. Jadi PDSPK hanya memberikan nomornya. Nah, sebagai gambaran penomorannya pun tidak jauh dengan NISN, nanti akan secara sistem ada di perpalnya PTK. Insya Allah tahun depan awal bulan itu kita launching. Nah, terkait dengan kandidat dari PTK yang nanti akan diberikan nomornya, memang nanti data awalnya itu diambil dari data Dapodik. Ya. Makanya teman-teman di daerah itu diusahakan isi datanya yang benar. Ya. Karena selama ini cuma melihat mungkin di PDSP atau di mana di foto-foto yang sering berhubungan sama Yusuf, mungkin di FB atau apa di Mbak Indah itu sekarang mungkin sudah perisa ini Mas Yusuf. Karena selama ini mungkin hanya di Dumai saja. Terima kasih sekali kami sudah diperkenalkan. Nah ini ya, nah ini Pak Satrio, ini Kasubag baru. Ya kan kemarin kenalnya Pak Supri ya. Nah, ya, Pak Supri promosi di tempat lain, jadi digantikan beliau Satrio. Jadi nanti yang bisa memberikan apa ke depan bagaimana nanti beliau. Mungkin ini Mas Adam, itu Mas Adib gitu ya, dan teman-teman di dalam itu teman-teman CS gitu. Mungkin itu silakan Mas. Terima kasih atas perkenalan singkatnya Mas Yusuf. Saya memang masih baru di sini, baru 3 bulan. Tapi memang kita ke depan banyak tantangan yang akan kita harus hadapi, antara lain adalah penyatuan sistem ya, integrasi antara Dapodik Das dan Dapodik Men. PPN itu nanti kita akan satukan. Kemudian untuk pemanfaatannya juga, kalau sekarang untuk pemanfaatan Dapodik sendiri sudah baru untuk program-program seperti tunjangan yang di JMGTK, ada BOS, ada PIP gitu. Ke depan kita akan untuk rehab
utamanya karena tahun 2016 sudah dicanangkan oleh Pak Menteri, yaitu untuk program atau gerakan rehabilitasi sekolah secara nasional. Jadi data Dapodik itu akan kita gunakan untuk rehab. Makanya kira-kira tujuannya adalah kita ingin melatihkan bagaimana cara mengukur tingkat kerusakan prasarana, misalnya ruang kelas seperti itu. Karena kalau kita lihat sendiri di aplikasi kan tidak langsung ini rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, tapi itu ada formulanya di backend Dapodik. Nanti di situ baru keluar hasilnya di pusat, kita tahu bahwa oh di sini sekolah ini ada berapa ruang kelas yang rusak berat, rusak sedang. Operator itu hanya entry saja, isi saja, tapi teknis kerusakan masing-masing sekolah itu seyogianya dilakukan oleh, kalau di kami ya bidang satpas begitu. Jadi nanti tidak terjadi kesalahan persepsi. Itu di kurikulum, mata kurikulum. Nah itu sering lari-lari ya. Ada yang ganti ke, maksudnya dari awal kita pengisiannya mata kurikulum, tapi nanti setelah 1 minggu lari ke pembina pramuka. Oh berubah gitu? Iya, sekarang lari lagi ke kepala sekolah. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar hasilnya dari Dapodik, diolah data Dapodik yang membuat kita semua happy. Kembali ke kota tercinta, Yogyakarta.